Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengger. Dan saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita akan berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang menjadi bekal kita menjalani kita hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Bersyukur dan sangat bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikan kami hikmat untuk mengerti setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Keluaran 19 dengan judul perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Saudara tahu kisah ini terjadi ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Dan akhirnya di satu momen tertentu Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Sinai. Kita baca di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayat ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat yang ke-16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ayat ke-17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat ke-19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah di Gunung Kudus, siap menjumpai hadirat Tuhan. Bayangkan kalau kita sedang mau bertemu dengan seorang yang sangat penting dan dikagumi, mungkin seorang pemimpin negara atau figur yang Anda sangat hormati baik di kantor atau dimanapun. Pastinya kita akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan mulai dari pakaian, perilaku untuk menunjukkan sebuah penghormatan kepada orang yang akan kita temui. Pastinya kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita pilih pakaian terbaik, kita memikirkan apa yang akan kita katakan, bahkan bagaimana sikap kita saat berhadapan dengannya. Semua ini karena kita ingin menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan kita. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita dipanggil bukan oleh pemimpin dunia atau perusahaan kita saja, melainkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Dan dalam Keluaran pasal 19 kita mendapati umat Israel yang dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk datang ke Gunung Sinai. Tuhan ingin berbicara langsung kepada mereka, dan ini tentu bukan momen sembarangan. Ada persiapan khusus yang diminta Tuhan kepada umatnya. Persiapan yang bukan sekedar fisik, tetapi lebih mendalam, melibatkan hati dan iman mereka. Dari sini saudara, kita belajar bahwa untuk berjumpa Tuhan diperlukan hati yang siap dan penuh hormat. Poin pertama yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersihkan hati dan diri. Mari kita buka Keluaran 19 ayat 10.
Di ayat ini Tuhan memberikan perintah kepada Musa, yaitu agar umat Israel menyucikan diri mereka dan mencuci pakaian mereka selama 2 hari. Ini bukan sekedar ritual atau formalitas belaka. Ini adalah tanda bahwa hati yang bersih adalah dasar dari perjumpaan yang kudus dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mendekat kepadanya dengan hati yang sudah disucikan dari segala hal yang bisa menghalangi relasi kita dengannya. Sama seperti kita mencuci pakaian yang kotor, Tuhan meminta kita menyucikan hati kita, melepaskan segala dosa dan gangguan duniawi. Kita diingatkan akan ayat di Yakobus 4 ayat 8. Bunyinya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Saudara, ketika kita ingin mendekat kepada Tuhan, kita perlu datang dengan hati yang bersih, tidak bercabang atau mendua hati. Contohnya, kita bisa lihat dalam diri Daud. Meskipun ia seorang raja, ia juga manusia yang pernah jatuh dalam dosa. Tapi lihat, bagaimana Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dengan sepenuh hati, seperti dalam Mazmur 51. Ia datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, memohon untuk disucikan. Seperti Daud, kita pun dipanggil untuk datang pada Tuhan dengan hati yang murni. Kita tak bisa mendekat pada Tuhan dengan hati yang bercabang. Hati yang murni adalah langkah pertama menuju hadirat-Nya. Haleluya. Poin yang pertama tadi bersihkan hati dan diri. Poin yang kedua adalah menghormati batas yang Tuhan tetapkan. Di Keluaran 19 ayat 12-13, Tuhan menetapkan batas di sekitar gunung, menginstruksikan umat Israel untuk tidak melintasi batas tersebut, sebab kehadiran Tuhan yang begitu kudus akan turun di sana. Batas ini bukan untuk membatasi mereka, melainkan untuk melindungi mereka. Melalui perintah ini, Tuhan mengajarkan pentingnya menghormati batas-batas yang Ia tetapkan dalam hidup kita. Terkadang kita tergoda untuk melanggar batas, entah dalam perilaku, dalam keputusan hidup, atau dalam prinsip moral. Tapi ketaatan pada batas Tuhan adalah bukti penghormatan kita padanya. Kita diingatkan dalam Amsal 3 ayat 5-6 yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Menghormati batas Tuhan adalah bentuk dari kepercayaan kita padanya. Kita bisa mencontoh kehidupan Yusuf, seorang yang berpegang teguh pada batas-batas Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, ia tetap menghormati batas Tuhan dan memilih melarikan diri daripada jatuh dalam dosa. Kita bisa baca dalam Kejadian 39. Yusuf tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kesetiaannya, tapi ia percaya bahwa menaati batas Tuhan lebih berharga dari apapun. Orang yang menghormati batas Tuhan tidak akan pernah tersesat. Ketaatan pada batas adalah bukti kasih dan hormat kita kepadanya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah takut dan kasih yang berimbang. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16-19 kita membaca tentang kehadiran Tuhan yang turun di Gunung Sinai dengan tanda-tanda yang mengguncang. Ada guntur, kilat, dan bunyi sangkakala yang menggetarkan. Bayangkan betapa menakutkan situasi ini. Ini menggambarkan keagungan dan kekudusan Tuhan yang layak kita takuti. Tentu saja kata takut yang saya maksud bukanlah takut karena sesuatu yang benar-benar sifatnya adalah menakutkan, tetapi dalam bentuk penghormatan. Tuhan tidak hanya ingin ditakuti, Dia juga mengundang umatnya untuk mendekat.
Di sini kita belajar bahwa takut akan Tuhan bukan berarti menjauhinya, melainkan sebuah sikap hormat yang mendalam. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan bahwa Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. kita perlu datang kepada Tuhan dengan rasa takut yang kudus, namun juga dengan kasih yang tulus, menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Lihatlah Musa yang mendekat Tuhan dengan takut namun juga dengan kasih. Ketika ia bertemu Tuhan di semak yang menyala, ia bahkan menanggalkan kasutnya sebagai tanda penghormatan. Musa tahu ia sedang berada di hadapan Tuhan yang kudus, tetapi ia tetap mendekat dengan kasih yang tulus. Saudara, ingat, di hadapan Tuhan, takut dan kasih berjalan seiring. Hanya mereka yang takut akan Tuhan yang bisa mendekat dengan kasih yang murni. Keluaran 19 memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana kita dapat mempersiapkan hati kita untuk berjumpa Tuhan. Kita dipanggil untuk membersihkan hati, menghormati batas yang Ia tetapkan, dan menyeimbangkan antara takut dan kasih dalam hubungan kita dengannya. Semoga melalui setiap momen pertemuan dengan Tuhan, kita selalu datang dengan hati yang bersih, ketaatan penuh dan kasih yang tulus. Karena Dia adalah Allah yang kudus dan penuh kasih bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarlah kami terus taat kepadamu. Ajarlah kami mengerti setiap batas-batas yang Kau inginkan, yang dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, bahkan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa, bahkan perlindungan-Mu Tuhan Yesus sempurna atas hidup mereka. Kami ingin menjalani sepanjang hari ini aktivitas kami bersama-Mu. Sertailah dan berkatilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah berdoa, membaca firman dan merenungkannya. Biarlah sepanjang hari ini selalu kita berjalan dalam terang firman Tuhan, dan selalu ingat untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.